semuanya, kembali lagi ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya yang di luar sana yang udah senantiasa melihat dan menonton video saya ya. Oh ya, saya peringatkan untuk kalian semuanya ini, untuk kalian yang mau berangkat ke Hong Kong di bulan ini ya, antara bulan 11 sampai nanti bulan 2, kalian persiapkan membawa jaket ya. Utamakan obat-obatan juga jangan lupa, karena Hong Kong di antara bulan 11, 12 Januari dan Februari itu memasuki musim dingin. Jadi kalian yang terbang di bulan ini sampai bulan 2 Februari tahun depan, kalian harus persiapkan jaket, jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan ya. Oke. Video saya kali ini saya masih membahas tentang Hong Kong, karena memang saya seorang TKW Hong Kong, di mana Hong Kong terjadi lagi berita bahwa ada sebuah majikan yang beramatkan di Satin, dan dia telepon polisi melaporkan si pembantunya ini atau si cece-nya ini, si TKW Hong Kongnya ini kepada polisi dengan laporan kasus penganiayaan kepada seorang anak majikan. Jadi ceritanya si TKW Hong Kong ini dapat job nih, menjaga anak kecil ya, usia 7 tahun. Nah, kalian tahu sendiri kan, usia anak-anak itu adalah usia yang sangat-sangat aktif kalau saya bilang ya. Dan saking aktifnya, banyak nih di luar kontrol alias nakal. Nah, si ceritanya karena keseringan nakal nih, si mbaknya nih mungkin emosi atau gimana, akhirnya dia turun tangan nih, mukul ke anak majikan, dan akhirnya majikan itu mengetahui dan benar-benar ada bukti. Dilaporkanlah si mbaknya ini ke kepolisian, dan akhirnya memang karena bukti-bukti sudah kuat dan semuanya mengarah ke penganiayaan ya, dimana memang si TKW ini salah gitu dengan dakwaan telah menganiaya seorang anak majikan, dan semua bukti itu nyata ada gitu ya. Jadi akhirnya si TKW Hong Kong ini akhirnya dibawalah ke kantor polisi dan ditahan ya. Berapa lama aja ditahan mbaknya ini? Ya ditahan sesuai dengan kasus yang menimpanya dia. Jadi kalau ditahan itu nanti ada kasus-kasus, ada step-stepnya tersendiri ya, dimana mbaknya itu harus nunggu sidang. Nanti sidang pengadilan itu akan mendakwa atau memvonis mbaknya ini dengan hukuman berapa bulan atau mungkin setahun 2 tahun, tergantung kesalahan yang telah dia lakukan. Ujung-ujungnya siapa yang rugi ya? Yang rugi si mbaknya TKW-nya ini sendiri, kena kasus hukum di negara orang. Dan kalau sudah berhubungan dengan kasus hukum, misal mbaknya ini mau mencari majikan lagi atau mau bekerja kembali di Hong Kong, itu susah ya. Biasanya kebanyakan karena udah punya rekod atau laporan merah, itu susah visa untuk turun. Ya ujung-ujungnya harus pulang nih ke Indonesia, dan bisa pun kembali ke luar negeri itu antara Singapura ataupun Taiwan, nggak bisa lagi kembali ke Hong Kong. Jadi untuk kalian nih yang merasa nih punya sifat yang tidak sabaran, yang punya merasa sifat yang cepat emosian, kalian nggak bisa ngontrol emosi kalian, jangan deh kalian pilih job yang jaga anak kecil. Karena anak-anak usia 3 tahun nih, anak-anak usia 3 tahun sampai 12 tahun, ini bener-bener kenakalan yang luar biasa. Kalian bisa tahu kan, kalau kalian di Indonesia anaknya nakal itu mungkin ya wajar-wajar. Beda lagi dengan anaknya yang orang Hong Kong, anaknya orang Cina. Itu nakalnya benar-benar luar biasa. Jadi saya harap untuk kalian yang sekiranya kalian itu tidak sabar, tidak bisa menghandle emosi sendiri, udah deh, kalian jangan menerima job yang jaga anak kecil. Tapi kalau kalian merasa oke, aku sabaran kok walaupun anaknya kecil model gimana, aku bisa. Kalian bisa aja tuh ambil job jaga anak. Tapi kalau kalian yang merasa tidak bisa menahan emosi kalian, jangan sekali-kali ambil job jaga anak-anak. Banyak banget anak-anak orang Hong Kong, majikan orang Hong Kong itu yang nakalnya di luar batas, meludahin pembantunya, di luar itu bisa memukul, memaki dengan kata-kata yang kotor, yang kita itu kalau mendengarkan tuh benar-benar sakit hati, karena memang kata-kata itu sebenarnya nggak layak untuk diucapkan seorang anak kecil, dimana mereka itu memaki kita nih sebagai pembantunya di depan umum, kadang di dalam MTR, kadang di depan penyeberangan jalan, ada yang di halte bis, di saat nunggu bis sekolah itu untuk menjemput, itu mereka marah-marah, dan marah-marahnya itu nggak masuk akal gitu ya. Jadi kita itu serba salah, mau marahin itu anak majikan, nggak dimarahin, anak-anak ini ngelunjak nih ke kita, bener-bener kita itu diinjek-injek gitu loh, nggak dianggap sebagai orang. Nanti kalau kita ngomong ke majikan kalau yang ngerti pastinya akan marahin tuh anaknya, karena udah kelewat batas.
Tapi kalau majikan yang nggak ngerti, dia pasti akan membela anaknya. Dan dia justru malah memarahin kita. Banyak loh anak Hongkong usia segitu, antara usia 5-12 tahun. Banyak di antara mereka itu yang berbohong, pandai banget memutar balik fakta. Jadi misal kalau waktu kita di jalan nih, bener-bener dia yang salah, kita tegur, dia nggak terima. Nyampe rumah, dia itu akan ngadu nih ke mama papanya kalau kita ini yang bikin salah. Dia bisa ngadu katanya kalau kita di luar itu cuma mainan HP. Waktu berjalan dia itu nggak kita pegang. Padahal di saat berjalan, benar-benar si anak ini yang nggak mau kita pegang tangannya. Tapi nyampe rumah, nanti dia akan memutar balik fakta, mengatakan bahwa kita waktu di luar tidak mau memegang tangannya. Ya ujung-ujungnya kita nih yang dimarahin sama majikan. Ya, jadi banyak banget kasus yang rata-rata pelaporan ke polisi karena penganiayaan, karena kita itu nggak bisa nahan emosi, tahu-tahu tangan plek atau mencubit atau apa gitu ya ke anak, dan ujung-ujungnya majikan tahu nih, dilaporkan ke polisi, yang rugi kita, ya kan? Terus kalau ada yang nanya, terus kalau aku nggak jaga anak-anak, jaga apa? Kalian boleh nih jaga anak-anak, asal kalian bisa menghandle emosi kalian. Kalian bisa sabar menghadapi kelakuan anak-anak. Tahu sendiri kan, selain dari kenakalan anak-anak itu yang rata-rata kenakalan anak-anak di Hongkong itu yang luar biasa, menjaga anak itu kalian harus ekstra tenaga. Kenapa? Ya karena memang kalian setiap pagi itu harus antar jemput anak sekolah, Chip Song Sai Lo Fan Ho Fong Ho. Belum lagi nanti kalau habis sekolah mungkin mengantar mereka pergi ke taman untuk mengajak mereka main. Belum lagi mereka antar les, ya, pocap. Ada yang les gam-gam, pocap gam-gam, les piano, mungkin les menggambar, les apa. Pokoknya kegiatan mereka tuh seabrek. Belum lagi kalau mereka malamnya itu susah banget tidur. Disuruh nih sama majikan, anak saya suruh tidur ya, nanti jam 9:30. Dia nggak mau tidur. Belum lagi nanti saatnya makan banyak drama, nggak dikunyah, cuma digegem tuh di mulut. Padahal kita kerjaannya di dapur tuh masih seabrek. Dia nggak mau tahu. Nanti kalau kita bentak sedikit, dia marah balik ke kita. Ya, pokoknya banyak banget untuk kalian PR yang mau dapat job jaga anak-anak. Selain kegiatan yang seabrek, dari kenakalan mereka juga belum lagi nanti banyak drama kalau di rumah, mainan, susah tidur, waktu pagi itu bangunnya kesiangan, sampai lari-lari nih ngejar bis, lari-lari nih karena takut ketinggalan, telat sekolah ya. Tapi kalau kalian siap dengan konsekuensinya, kalian bisa sabar, banyak juga kok mereka itu akhirnya yang dapat job jaga anak-anak itu mereka bisa akrab tuh. Justru mereka bisa akrab seperti kakak, adik sendiri. Dan kalau kita sudah akrab, rata-rata nanti anak-anak itu nurut tuh ke kita. Misal nih kita rayu, cepet makan ya, nanti habisnya jam segini. Nah nanti besok aku ajak nih mainan kamu ke taman, atau ya deh aku mainan sama kamu, tapi kamu juga nanti cepet itu ya ngerjakan PR-nya ya. Nanti malam jangan malam-malam kalau tidur ya, harus banyak-banyak merayu ya. Sebenarnya kalau kalian menjaga job anak-anak itu kalian akan bisa cepet bahasa ya, karena anak-anak itu kan rocos nih, sering ngomong. Itu peluang untuk kita pemula yang dari Indonesia itu untuk cepet bisa belajar bahasa Kantonis, karena pasti mereka setiap berangkat pulang sekolah itu ngeceh terus tuh pakai bahasa Kantonis. Kita bisa dengerin, lama-lama kita bisa jawab, akhirnya ada komunikasi nyambung. Itu lama-lama bisa kita belajar bahasa Kantonis. Oke? Jadi untuk kalian yang mau menjadi TKW Hongkong, semangat, jangan pantang menyerah. Sebenarnya job apapun tuh, entah jaga bayi, anak-anak ataupun orang tua, ataupun anak autis atau orang lumpuh, itu semua ada sisi baik dan tidaknya, ada enak dan tidaknya. Dimanapun yang namanya kerja itu tidak akan ada enaknya, pasti ada aja sisi yang kurang enak untuk kita, karena kita itu ikut orang. Oke? Semangat untuk kalian semuanya yang menjadi TKW Hongkong. Misal kalau kalian mau ada yang ditanyakan tentang Hongkong, kalian bisa tanya di kolom komentar dan saya akan bantu jawab. Oke? Sampai di sini dulu ya video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.